ketika setelah berproduksi memastikan barangnya diproduksi itu bisa tersalurkan dengan harga yang sangat baik. Harganya itu bermartabat menurut kami. Pos Banjar melalui Subak ini, program ini bisa diterima untuk menjadi nominasi di Kadin Award besok. Mengenai agenda yang akan kita laksanakan, satu Kadin Award dengan tema Kadin Impact. Yang kedua adalah Rapimprop Kadin Bali, di mana kalau Rapimprop itu adalah rapat pimpinan jenisnya seperti rapat kerja daerah, akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 2023 di Hotel Prime Plaza di Sanur. Agenda yang dilakukan biasa tentang organisasi, di beberapa pokok pembahasan ada komisi-komisi. Ini salah satunya bagaimana ekonomi Bali di saat pasca pandemi ini, bagaimana peran Kadin bisa membantu fasilitasi para pengusaha untuk mendapatkan modal kerja. Kadin juga banyak memberikan inisiasi berpartisipasi dalam berpendapat dalam rapat FGD dengan pemerintah daerah Bali dalam rangka tata titi kehidupan pariwisata yang sudah diberlakukan melalui surat edaran SE Gubernur yang terakhir. Terus yang kedua, masalah Kadin Impact yang akan diumumkan pemenangnya pada saat Rapimnas 2023 Bali mengikuti ada 3 kategori: peranan wanita, digitalisasi, dan ekonomi berkelanjutan. Salah satu program yang kami pertandingkan di sana yang memenuhi persyaratan yang masuk nominasi itu adalah ekonomi berkelanjutan dengan judul Peran Pos Banjar dalam Subak Bali. Artinya begini, bagaimana Subak yang sudah sangat terkenal, yang sudah menjadi warisan di leluhur kita terdahulu, bagaimana cara memanage satu pola tanam, pola produksi, bagaimana masyarakat Bali adalah masyarakat yang berbasis agraria. Jadi pada saat Subak dibentuk itu adalah karena semata-mata bagaimana memanajemen keterbatasan air, keterbatasan lahan, keterbatasan bibit, tanaman benih dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah satu peraturan, sebuah satu organisasi yang mengatur manajemen tentang pola tanam di sektor pertanian. Jadi dalam hal ini kenapa judulnya POS? POS itu artinya Pusat Pelayanan dan Servis. Jadi setelah kita melalui Pos Banjar, di mana Pos Banjar itu adalah sebuah badan usaha yang kebetulan juga mereka itu adalah anggota Kadin langsung melalui dia memegang KTA biasa. Kalau asosiasi itu KTA yang luar biasa. Untuk ekonomi yang berkelanjutan kebetulan kami melalui Pos Banjar dengan Subak, artinya bagaimana kehadiran dan manfaat peran dan keterlibatan Kadin terhadap program Pos Banjar melalui Subak ini. Program ini kami itu yang dianggap bisa diterima untuk yang menjadi nominasi di Kadin Award besok. Artinya begini, Subak adalah warisan malahan yang sudah menjadi cagar budaya di UNESCO. Itu adalah sesuatu yang warisan yang sangat baik. Nah, bagaimana di era sekarang bertransisi, bertransformasi, memanfaatkan perubahan teknologi, perubahan tata cara kehidupan untuk memproduksi, untuk kontinuitas ketahanan produksi pangan, dalam hal ini pertanian, padi dan turunannya. Nah, itu bagaimana peran Kadin bisa hadir dan bisa memastikan sustainable dari ekosistem produksi yang berbasis Subak itu sendiri. Jadi Subak itu walaupun itu warisan yang sangat tradisional, mereka kalau diaplikasikan atau kalau disinergikan dengan sesuatu yang baru berbasis IT atau digital, itu mereka masih kena. Disinilah peran Kadin, kehadiran Kadin bisa memastikan setelah ini terjadi, memastikan sebuah produksinya dengan yang terjamin. Selain itu nanti servisnya pasca dia berproduksi, bagaimana hasil produksinya ini bisa jalankan atau bisa dijual yang akan menguntungkan semua pihak. Jangan sampai pada saat ini peran Kadin artinya begini, tani itu selalu menjadi korban. Setiap panen, setiap hasil produksi, setiap penanaman, istilahnya begini, pada saat dia musim tanam, benih sangat sulit kita dapat. Pada saat dia butuh pemupukan, benih, pupuk itu sangat langka. Apalagi program yang kami ajukan ini adalah dengan memakai pupuk organik. Itu tidak kalah pentingnya, itu memakai pupuk organik. Nah, setelah mereka berproduksi, kadang-kadang gabah atau hasil dari produksi itu di pasaran juga berlimpah. Jadi yang dilakukan pada saat dia akan menjual, harga gabah atau harga padi menjadi murah. Nah, gimana ini dengan kehadiran Kadin bisa menyalurkan hasil
produksi mereka itu, para petani itu, langsung petaninya pada saat dia persiapan produksi tidak ada masalah dengan benih, pada saat dia menanam merawat tanaman padinya sudah ada pupuk, entah itu pupuk yang diperlukan dengan sesuai dengan kami unggulkan adalah pupuk organik. Terus ketika setelah berproduksi memastikan barangnya diproduksi itu bisa tersalurkan dengan harga yang sangat baik. Kalau di Jepang masyarakat yang menjadi petani itu ada insentifnya dari pemerintah atau negara. Kalau ini jangan sampai sudah jadi petani, akhirnya mereka melaksanakan tugasnya ke setiap hari dengan berlumpur, membajak sawahnya. Kadang-kadang kalau musim hujan, bisa-bisa mereka terpeleset juga di parit-parit itu kan menjadi sesuatu yang tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Tapi setelah mereka berproduksi, jangan sampai itu memastikan harganya itu bermartabat menurut kami itu. Pada saat dia harganya berapa, kurangin ongkos produksinya. Nah, hasil dari kelebihan yang dinikmati oleh petani itu, mereka tidak lupa akan melaksanakan sebagai orang Bali itu akan melaksanakan apa yang terjadi, adat peradaban, melaksanakan mereka sebagai orang Bali, melaksanakan adat yang ada di Bali, mempertahankan adat, budaya dan lainnya. Sebab Bali itu dulu terkenalnya Bali adalah pulau atau provinsi agraris. Sekarang kan agraris masih ada dan itu kita harus pertahankan ke depan melalui bertransformasi dengan teknologi yang ada, menyesuaikan. Jadi mereka update dan mereka tidak ketinggalan zaman. Itu yang menjadi concern kami dengan melalui program pemerintah daerah karena Nangun Sarketi Loko Bali. Kadin itu wajib hukumnya untuk bermitra dengan pemerintah daerah. Oh banyak sekali. Ada sektor pariwisata, salah satunya Kadin Impact ini sektor pertanian, mungkin perdagangan dan usaha kecil sudah kami lakukan melalui Wakil Ketua Bidang Hubungan Dagang dan Internasional dan Ekspor. Yang paling penting adalah kemarin itu bagaimana peran Kadin bisa membantu, menggairahkan, mengcreate bagaimana Bali merupakan core-nya adalah bisnis industri pariwisata. Kadin Bali sudah melaksanakan satu MOU dengan China. Hainan provinsi, salah satu provinsi yang di luar Cina daratan adalah Pulau Hainan yang dinamakan Hainan provinsi itu sudah mengadakan kerjasama berupa MOU. Salah satunya bagaimana bisa menggalakkan, menumbuh kembangkan spot kita, salah satunya mungkin coklat, kopi, dan vanila itu, di mana kerjasama itu adalah langsung dari Bali ke Hainan provinsi, di mana setelah di Hainan, off-taker yang ada di sana, di Hainan itu akan mendapat kemudahan untuk menjual barangnya dari Hainan ke China daratan. Dan Hainan itu ada kemiripan dengan Provinsi Bali, salah satu besarnya pulau itu juga sama. Terus kurang lebih di sana sudah ada 2.000 hotel yang sudah ada, mirip dengan Makau, mirip dengan Hong Kong. Hal-hal itu mendapat peluang langsung dari Hainan dan melalui Kadin Kemersot Komor Hainan dan Kadin Bali. Kita ada 3 sektor yang kita kerjasama, perdagangan langsung, industri kerajinan, dan mendatangkan kerjasama di bidang pariwisata melalui travel agent yang ada di Hainan dan di Bali. Saya rasa sudah banyak yang sudah bisa kami lakukan melalui program-program Kadin, di mana tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, di era pandemi pun kita sudah terlalu banyak juga melaksanakan berbuat untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi Bali. Terus untuk kepentingan ekonomi Bali selain Hainan juga dengan Provinsi Hubei kita lakukan, dengan Bangladesh sendiri, dengan Afrika Selatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sektor sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Kita Kadin bekerja sama dengan melaksanakan program dari kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja melalui lembaga vokasi yang bekerja sama antara Kadin Bali dengan Politeknik Negeri Bali melalui kolaborasi pembentukan tim vokasi provinsi yang dimana langsung Bapak Gubernur sendiri sebagai, kalau tidak salah, pembina dari vokasi itu. Itu sedang berproses. Terus yang kedua, kita mengadakan kerjasama langsung dengan Universitas Tsinghua yang dimana kemarin kami sudah sempat ketemu dan ada sebuah program sosialisasi tentang program bootcamp dari Tsinghua University, di mana dari Kadin kami hadir kurang lebih 30 orang dengan membawa para pengusaha pengurus dan para pengusaha muda yang ada di Kadin di dalam membentuk entrepreneur baru muda yang akan belajar bagaimana cara menjadi entrepreneur di era sekarang, di mana pada saat itu pembelajaran selain pembekalan di bidang pemahaman kajian akademis untuk jadi di bidang entrepreneur itu sendiri,
Jadi mereka juga ada komunikasi pertemuan business matching antar entrepreneur yang ada Malaysia, Singapura dan di China sendiri.